Jadi kita ulangi lagi untuk pengecasan atau penambahan freon pada unit Mitsubishi Kuda ya, Mitsubishi Kuda GLS tahun 2000 bermesin diesel. Nah, untuk recas AC-nya kita lakukan dengan menggunakan pressure gig. Pressure gig ini dimana yang low itu hose warna biru itu kita pasang pada konektor low yang di kompresor AC ya, yang di kompresor AC. Nah, untuk yang high-nya bisa kita pasang di dekat receiver dryer yang di sini, Jadi untuk penambahan freonnya itu sebenarnya yang saya tahu untuk tekanan pressure pada AC system itu berkisar di 180 sampai 200 PSI ya. Jadi berkisar di 180 sampai 200 PSI. Karena biasanya di alat berat menggunakan standar pressure segitu. Nah, bisa juga kita aplikasikan di mobil jika memungkinkan untuk pressernya. Jadi pada saat setelah kita connect konektor itu harusnya pressernya sudah membaca. Nah, betul saja sudah membaca. Di sini pressernya itu di 70 kilo ya. Di 70 kilo di pressure di AC sistemnya 70 PSI untuk pressure yang ada di sistem AC-nya. Jadi kita akan tambahkan berkisar di 180 sampai 200 PSI. Nah, untuk penambahan pada saat engine mati bisa dilakukan seperti ini, cuman biasanya penambahan pengisian pada saat engine mati ini untuk mengisi liquidnya ya. Untuk mengisi liquidnya biasanya tabung gasnya itu tabung freonnya itu dibalik ya. Cuman ini karena tidak bisa, jadi kita isi saja pada saat engine running. Nah, kalau untuk pengisian pada saat engine running, engine hidup, itu bisa dilakukan dengan mengisi pada bagian yang low pressurenya. Kita isi di bagian low pressurenya karena untuk menjaga keamanannya. Jadi kalau kita mengisi pada bagian high pressurenya yang merah ini, nah itu besar kemungkinan pressure yang di sistem lebih besar daripada yang di tabung ini. Jadi kalau kita paksakan mengisi dari sini, bisa jadi pressure yang di sistem itu akan keluar dan akan masuk ke si tabung kecil ini. Nah, itu besar kemungkinan ini akan meledak atau ini akan bocor ya. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk mengisinya itu pada saat running di bagian yang low ini. Jadi langsung saja kita coba hidupkan mesinnya. Kita hidupkan mesinnya dan kita hidupkan switch AC-nya. Nah, kita isikan di switch kita hidupkan switch AC-nya. Nah, udah kita hidupkan switch AC-nya, kita lihat di sini temperaturnya 20 derajat Celcius. Nah, untuk pengecasan atau pengisian tambah freonnya bisa kita lakukan sebentar. Nah, itu sudah hidup, ada switch otomatis AC-nya. Nah, yang ini kita buka dulu, kita kendorin habis-habis, lanjut kita buka yang ini ya untuk menambah si freonnya. Jadi kita buka yang hijau ini dengan tujuan yang ini kan kalau saat engine hidup itu yang low-nya itu pressernya cuma sedikit. Nah, sementara dia ngebaca yang high ini. Jadi tujuan kita masukkan yang dari sini ke sistem melalui yang ini, yang hijau, karena pressure di sini lebih kecil daripada yang di sini. Sehingga pressure di sini akan keluar dan akan masuk ke sini. Nah, sementara kalau kita masukkan dari yang merah ini, sementara yang di high itu sudah ngebaca 140 PSI. Kalau 140 PSI dibandingkan dengan sini, otomatis pressure yang di sistem lebih besar daripada yang di sini. Pressure di sistem akan masuk ke tabung ini sehingga bisa menyebabkan tabung ini meledak atau bocor. Nah, jadi untuk pengecasannya kita buka yang ini, lalu kita buka yang ini ya, sampai pressure-nya 180 sampai 200 PSI.
jika memungkinkan, jika pressure yang di sini lebih besar. Cuman sebelum kita lakukan pengisian, kita baca dulu peraturan di sini. Nah, ternyata di sini dibilang jangan mengoperasikan pressure tekanan di atas 145 psi ketika dikonekkan dengan AC system. Nah, jadi sementara di tabung ini cuma dibatasi di 145 psi ya. Jadi besar kemungkinan pressure-nya tidak mau naik lebih dari 145 psi karena di sini cuma ngebaca di 145 psi. Lalu kita coba untuk menambah freonnya. Nah, bagusnya itu menambah freon ini di kondisi gas RPM-nya itu naik ya, di posisi di setengah atau setengah dari maksimal RPM-nya. Jadi bisa kita gas sambil kita masukkan freonnya. Nah, itu switch termistornya lagi bekerja sehingga tekanan aliran listrik yang ke kompresor diputusnya sehingga AC sistemnya sekarang lagi off karena otomatis termistornya lagi bekerja. Nah, ini suhu di evaporatornya sudah kembali naik, jadi si termistornya menginjekkan lagi si klep dari magnet kompresornya ya. Jadi bisa kita lakukan pengetesan penambahan freonnya. Ini kompresornya sedang off, sedang terputus dia, termistornya sedang ngebaca dan sehingga si kompresornya diputuskan untuk powernya ya. Nah, itu bekerja lagi si kompresornya. Kompresornya sedang mutus untuk bekerja. Kita lihat berapa lama dia untuk inject kembali karena suhu di termistornya sudah ngebaca dingin. Nah, ini dia sudah kembali bekerja. Nah, si kompresor dikatakan bekerja ketika si high pressure-nya ini naik dan si low pressure-nya ini turun. Nah, jadi bisa dilihat itu kompresornya sedang bekerja. Kita lihat berapa suhu di evaporatornya. Suhu di evaporatornya ngebaca 11 derajat Celcius ya. Jadi kita lihat di suhu berapa dia paling dinginnya. Bisa juga kita naikkan ini untuk memperlambat dia cut off-nya ya. Jadi sekarang suhu di evap masih 14,3 derajat Celcius, sudah turun ke 11,3 karena si temperatur ini sudah kita putar ya. Jadi kita coba naikkan lagi pressure-nya apakah masih bisa. Karena sekarang pressure yang di head-nya itu udah 150 ya. Apakah masih bisa kita naikkan pressure-nya? Kita coba gas apakah pressure-nya masih bisa naik.
pressernya sudah maksimal di 150 ya. Jadi ini kita tutup kembali. Nah, harusnya suhu di evapnya sudah dingin. Nah, betul saja suhu di evapnya sudah ngebaca di 3 derajat Celcius. Jadi di sini sudah dingin dan sudah kayak kulkas ya. Di sini dinginnya. Nah, jadi di suhu sini sudah 3 derajat Celcius. Nah, jika masih mau dingin lagi, ada cara untuk mobil-mobil tua ya. Untuk mobil-mobil tua. Nah, tunggu sebentar. Untuk cara, oh tidak usah nih. Ini sudah selesai untuk penambahan freonnya. Sekarang pressernya sudah di 150-160an ini, hampir 170an. Nah, itu cukup karena si tabung ini sudah tidak bisa lagi memasukkan pressernya karena di sistemnya sudah besar daripada ini tabung ini. Jadi cukup untuk pressernya karena temperaturnya sudah tercapai. Jadi untuk melepas ininya, untuk membuang merilis pressernya ini, caranya itu posisinya masih hidup. Yang ini kita lepas, yang ini kita lepas. Nah, yang ini kita lepas, yang ini kita lepas. Nah, untuk yang low nya ini cara, yang ini kita kunci dulu. Yang ini kita kunci dulu. Yang ini kita kunci. Yang ini kita tutup. Nah, ini sudah tutup. Berarti aliran yang ke sini sudah kita buntu, yang ke high-nya sudah kita lepas. Nah, untuk pressure yang ada pada gig ini, biar freonnya tidak terbuang, kita masukkan ke yang low-nya. Jadi yang ini kita buka. Yang ini kita buka. Yang ini juga kita buka. Nah, yang ini kita buka. Nah, sudah. Nah, itu semua pressure yang di hose ini setelah terbuang. Dan ini bisa kita lepas. Cuman kita matikan dulu untuk mesinnya. Ini sudah menandakan semua freon-freonnya ini udah kebuang ini. Menandakan semua pressure yang ada di hose ini, yang di hose merah ini telah kita masukkan ke yang low-nya. Jadi bisa kita matikan untuk mesinnya. Menandakan prosesnya telah selesai ya. Bisa kita lihat di sini suhunya dipertahankan di 4 derajat Celcius ya. Nah, oke, untuk video untuk penambahan freonnya telah selesai. Penambahan freonnya telah selesai. Lanjut kita lepaskan tool kita ya. Oke, kita lepaskan. Nah, oke. Kita lepaskan untuk toolnya. Nah, itu cuman ada sedikit sisa pressure di hose yang ini ya. Nah, karena tadi setelah kita melakukan release di pressure yang tinggi ini, nah itu membuat cuman sedikit freon yang terbuang. Tapi seandainya tadi langsung kita lepas semua, saat kita lepas semua, di sini pressure-nya itu masih ada 150 psi. Jadi untuk cara melepas atau merilis pressure gig setelah kita lakukan proses penambahan freon seperti barusan. Jadi poinnya itu untuk penambahan pada saat engine hidup itu cuman boleh dilakukan pada
gig yang biru, jangan coba-coba masukkan dari yang gig merah, karena gig yang merah itu ngebaca pressure di sistem. Gig yang merah itu biasanya lebih dari 150 psi. Ketika dimasukkan pressure dari sana, besar kemungkinan pressure di sistem akan terbuang, akan masuk ke tabung freon yang bisa menyebabkan tabung freon itu meledak atau bocor. Jadi sebisa mungkin masukkan freon dari yang biru ini. Nah begitu. Nah untuk video kali ini cukup sekian. Nah untuk jika masih kurang dingin dan ada kendala pada saat mobilnya macet-macetan panas, bisa ditambahkan extra fan. Nah di sini bisa ditambahkan extra fan di sini. Nah extra fan di sini tuh biasanya pakai punya Karimun. Nah itu kalau ditambahkan extra fan, AC-nya itu makin jos lagi gitu untuk mobil-mobil tua, karena mobil-mobil tua ini rawan terhadap komponen yang sudah ini ya berumur. Jadi ketika mesinnya panas, overheat, radiatornya panas, si kondensornya tidak bisa melepaskan panas dengan baik sehingga AC-nya tidak dingin ya. Ini kan kondensornya berdekatan dengan radiator ya. Ini mobil-mobil tua ini sering overheat, nanti menyebabkan AC-nya kurang maksimal. Nah mungkin itu saja video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.